Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtiko Yurunisa dengan NIM belakang 129. Di sini saya akan memperagakan cara pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama adalah kita melakukan fase orientasi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Nursianwanti yang akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu dan juga pemeriksaan fisik Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau begitu saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Kemudian siapkan alat dan cuci tangan dengan 6 langkah, kemudian gunakan handscoon. Kemudian kita akan memeriksa suhu klien. Suhu normal manusia berkisar antara 36,2 derajat Celcius sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Permisi ya Bu, saya untuk terlebih dahulu suhunya. Ini bisa diapit di ketiak Ibu. Baik, suhunya normal ya, 36,5. Selanjutnya, kita memeriksa denyut nadi klien. Denyut nadi normal orang dewasa adalah 60-100 kali per menit. Baik, untuk nadinya 90 kali per menit ya, ini termasuk normal. Selanjutnya, kita periksa frekuensi nafas klien. Normalnya adalah 16-20 kali per menit. Baik, untuk pernafasannya 16 kali per menit ya, ini termasuk normal. Yang terakhir, kita periksa tekanan darah klien. Normalnya adalah 90/60 mm air raksa sampai dengan 120/80 mm air raksa. Bisa ya, Bu?
Baik, tensinya normal ya Bu, 120/70. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, yang kita lakukan adalah mencuci tangan 6 langkah, kemudian kita menjaga privasi klien dengan menutup sampiran jika ada. Kemudian kita memulai dengan memeriksa bagian kepala, yaitu kita lakukan inspeksi untuk melihat bentuk, kesimetrisan, lalu adanya benjolan atau tidak. Kemudian kita melihat rambutnya dari warna, ketebalan, tekstur, dan juga kebersihannya. Kemudian kita lakukan palpasi kulit kepala seperti ini, yang kita rasakan apakah ada benjolan atau fraktur atau tidak. Kemudian kita memeriksa matanya dengan cara inspeksi. Kita lihat simetrisnya, alisnya, kemudian lingkaran hitamnya jika ada, dan edema jika ada. Kemudian kita lihat juga bulu matanya. Lalu kita periksa konjungtivanya anemis atau tidak dengan cara seperti ini. Lalu kita periksa refleks pupilnya menggunakan pen light. Baik Ibu, saya akan melakukan tes refleks pada pupil Ibu ya. Ibu bisa lihat ke arah depan. Oke. Oke, refleksnya normal ya Bu. Untuk hidung, kita inspeksi bentuk, tulang, kemudian lihat ada bengkak atau tidak, lalu kita lakukan palpasi untuk memeriksa apakah ada sinus atau tidak. Lalu mulut, kita inspeksi warna mukosa, bibir, dan gusi, kemudian giginya lengkap atau tidak, dan ada tidaknya karang gigi, karies, ataupun infeksi. Lalu, lihat juga warna tonsil, apakah ada bengkak atau tidak. Kemudian, lakukan palpasi dengan tong spatel pada bibir dan lidah. Selanjutnya telinga, inspeksi daun telinga, simetris atau tidak, kemudian apakah ada bengkak atau tidak. Lalu kita palpasi daun telinganya seperti ini untuk menilai tekstur dan adanya lesi atau tidak. Kemudian kita periksa kekuatan pendengaran klien dengan meminta klien menutup mata dan kita tutup satu telinganya dan kita bisikan sesuatu dengan lembut, kemudian kita minta klien untuk mengulanginya. Baik, Ibu bisa tutup mata terlebih dahulu ya. Kemudian saya akan menutup sebelah telinganya dan saya akan membisikkan sesuatu. Tolong Ibu ulangi ya. Ya, bentar. Pada leher, kita inspeksi apakah ada bengkak dan pembesaran vena jugularis. Lalu kita lakukan palpasi untuk merasakan apakah ada bengkak kelenjar getah bening atau tidak. Untuk dada, kita akan melakukan inspeksi warna kulitnya, kemudian bentuknya simetris atau tidak, lalu adanya benjolan atau luka dan sebagainya. Lalu kita lakukan palpasi untuk memeriksa nyeri tekan, kemudian perkusi, lalu auskultasi untuk mendengarkan suara nafas. Untuk perut, kita akan melakukan inspeksi bentuk dan simetrisnya. Lalu kita lakukan auskultasi untuk mendengarkan bising usus. Kemudian kita lakukan palpasi dan perkusi. Selanjutnya, pada tangan, kita inspeksi warna kulitnya seperti pucat atau tidak, ada memar atau luka, dan sebagainya. Kemudian kita periksa waktu pengisian kapilernya dengan cara menekan kuku, lalu dilepas dan kita lihat kecepatan kembalinya warna. Normalnya di bawah 3 detik.
Lalu untuk kaki, sama dengan tangan, yaitu kita inspeksi warna kulitnya seperti pucat atau tidak, ada memar atau luka dan sebagainya. Kemudian kita periksa waktu pengisian kapilernya dengan cara menekan kuku kaki, lalu dilepas dan kita lihat kecepatan kembalinya warna. Normalnya di bawah 3 detik. Setelah selesai melakukan tindakan, kita bereskan alat yang sudah digunakan. Lalu kita dokumentasi tindakan yang sudah kita lakukan. Kemudian kita tanyakan pada klien bagaimana keadaannya saat ini. Jadi bagaimana perasaan ibu sekarang setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda kita dan juga pemeriksaan fisik, Bu? Baik, Kak. Baik, kalau begitu saya izin untuk pamit ya, Bu. Jika ibu memerlukan bantuan, ibu bisa mengejarnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Nanti. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.